lepas semua, walaupun sudah dikencengin pakai tang itu gampang banget lepas. Untuk perangkaiannya itu gini, ini posisi off, posisi on. Nah, oke ya, saya buatan lagi tutorial cara membuat mesin cacah. Itu saya pakai timba karena masih banyak teman-teman yang mungkin kurang jelas gitu ya. Ini saya pakai timba, timbanya itu timba kaporit itu loh, timba bekas cat yang ukuran 25 kg. Harganya sekitar Rp25.000. Kemudian buat lubang menyesuaikan dengan dinamo. Bagian tengah untuk asnya 1, 2, 3, 4. Dan ini untuk dinamo ini menyesuaikan, ada yang segitiga, ada yang seperti ini. Dinamo yang saya pakai itu dinamo bekas mesin cuci Polytron Zeromatic. Kalau wattnya itu 135 watt, kutubnya 4 pol, kemudian 50 Hz, 220 volt. Putaran dinamo yang saya pakai itu 1500 rpm atau 1500 putaran per menit. Nah, setelah ini dilubangi, kita masukkan baut. Baut yang saya pakai itu baut ukuran 10, panjangnya sekitar 7 cm. Langkah selanjutnya kita masukkan baut pengunci dinamonya atau motor, masukkan ke timba. Balik timbanya, tarik semua bautnya. Kasih ring dan baut. Kencengin satu persatu pakai kunci 10. Tambahin satu baut. Untuk penggunaan mesin cacah pakai dinamo mesin cuci ini saya tidak sarankan pakai saringan karena saringnya itu buntu. Jadi ini lubangnya apakah kebesaran? Tidak, ini tidak kebesaran. Sudah saya pakai berkali-kali dan sudah saya coba berkali-kali juga. Ini lubang yang pas. Saya gunakan pipa ukuran 3 inci, kemudian dipanasin lalu dibentuk seperti oval gini. Nah, selanjutnya kita masukin ke lubang yang kita buat. Lubangnya ini juga ada bagian paling luar dan bagian yang dalam. Ini dipotong pakai cutter, gampang kok, pakai cutter terus ditekuk ke arah luar. Nah, kita masukin lubang keluar ini lewat bagian timba dalam. Caranya cuma dorong paksa aja. Masukin ke sana, dorong. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya agar posisinya tidak terlalu banyak bergeser, ini kita kasih baut. Bautnya usahain baut yang tajam biar gampang masuknya. Nah, jadi kalau dilihat itu memang nyelongot-nyelongot gitu di dalamnya, nggak apa-apa ya. Kalian buat saringan internal. Selanjutnya, untuk dinamo yang saya pakai ini dinamo bekas mesin cuci Polytron Zeromatic yang 1 tabung. Artinya ini dipakai untuk nyuci sama untuk pengering. Kalau teman-teman mau yang beli pengering atau beli pencuci silakan. Ini spesifikasinya 220 volt 50 Hz 135 watt 1,3 ampere 4P atau 4 pol atau 4 kutub magnet. Kemudian kalau kita ingin tahu berapa sih ini rotasinya itu lihat saja yang bagian Hz ini 50, kemudian kalikan 120, ada 6000, 50 kali 120 sama dengan 6000, kemudian dibagi pol atau kutubnya ada 4,
berarti 6000 dibagi 4 sama dengan 1500. Jadi dinamo ini atau motor ini mampu berputar 1500 kali per 1 menit. Tadi itu spesifikasinya. Saya ulangi lagi, 220 volt, 50 Hz, 135 watt, 1,3 ampere, 4 pole atau 4P, 10 mikrofarad, F-nya F per 450 V, kelas B IP10. Selanjutnya itu untuk kapasitornya. Ini sebetulnya masih bawaan semua dari mesin cuci kok, bekas. Terus karena rusak saya pakai gini aja, tabungnya yang rusak maksudnya. Ini Sovo RCBB 60 10 mikrofarad plus minus 5% SH 500 VAC CSO 40 70 21 50 per 60 Hz. Yang bagian bawah ini kata sendiri ya, bisa dipaus kan ya. Nah, untuk merangkainya ini juga banyak yang tanya, kalau merangkainya gimana Mas? Untuk merangkai kapasitor sama listrik terus sama dinamo ini gimana? Ini saya tancapin dulu ya biar kelihatan aslinya gimana. Nah, ini gini. Dinamo ini ada 3 kabel. Satu itu mengarah ke listrik, yang 2 ini mengarah ke kapasitor. Jadi yang satu ini listrik dan ini kabel listrik ya. Kabel listriknya kan ada 2 biasanya. Ini sembarang bolak-balik nggak apa-apa. Pokoknya salah satu mengarah ke kabel listrik. Ini saya kencengin dulu, nanti saya upgrade ini ya. Nah, terus kabel pada kapasitor ini tancapin ke kaki kapasitor salah satunya. Terus yang satu ini, yang satu kabel mengarah ke kapasitor itu sambungkan dulu dengan kabel listrik. Kabel listriknya ini 2 kan ya, satu mengarah ke bagian dinamo yang langsung mengarah ke listrik, yang satunya arahkan ke salah satu kabel kapasitor, terus masukin ke kaki kapasitor. Nah, kalau dicoba ini bisa nyala. Kalau terbalik gimana? Nggak apa-apa, yang penting kabel yang mengarah ke listrik itu nggak keliru aja. Ini saya tancepin ya misalnya. Nah, itu nyala kok. Kalau misalnya terbalik, kapasitornya ini terbalik ya. Oke, ini saya lepas. Ini yang satu kabel kapasitor warna hijau saya pindahkan ke kaki kapasitor yang lain seperti ini. Terus yang ada kabel listrik sama kaki kapasitornya saya pindahin. Saya nyalain. Tetap nyala. Tetap sama putarannya searah jarum jam. Tapi kalau misalnya ini kabel listriknya kita pindah ke bagian yang sebelahnya, nanti putarannya beda. Saya buatin video lainnya cuman buat masang ini aja. Intinya yang penting kabel yang mengarah ke listrik tanpa ke kapasitor itu jangan keliru gitu aja. Selebihnya seperti ini pemasangannya. Ini kita lepas dulu. Langkah selanjutnya kita arahkan dinamonya ke bagian bawah timba, masukin asnya, terus kita pasang bautnya, lurusin semua, terus kita kasih baut. Kok baut? Terus kita kencengin baut bagian bawahnya. Kalau bagian bawah udah, bagian atas ini kuat banget. Pasang kembali rangkaian kabel yang ke dinamo. Pasang juga kapasitor. Terus kencengin pakai kabel tis. Kabel tisnya kok gitu Mas? Ya karena saya nggak punya yang panjang, jadi adanya ini saya rangkai. Oke.
Terus potong kabel tisnya. Nah, untuk keamanan, kabel yang mengarah dari listrik langsung ke dinamo ini diberi saklar. Tujuannya kalau terjadi korsleting atau ada apa-apa itu kita bisa mematikan dengan cepat. Ini saya pakai saklar gantung buat lampu kamar itu loh. Terus kencengin. Satu lagi. Nah, untuk bagian yang mengarah keluar ini diberi kabel tis biar tidak cepat longgar kalau ditarik-tarik. Nah, ini untuk pengaman. Terus potong. Pasang cover. Jadi buat nyalain kita lebih mudah karena nggak nancep-nancepin ke stop kontak, tinggal tekan-tekan gitu aja. Saya tes ya. Ini posisi off, posisi on. Nah, nyala kan ya, lebih enak. Nah, untuk pisaunya sendiri nih saya upgrade. Jadi kalau pakai baut dan mur itu ketika saya pakai baru berjalan 1 atau 2 menit itu pada lepas semua, walaupun sudah dikencengin pakai tang itu gampang banget lepas. Dan nyari bautnya ketika kumpul sama rumput-rumput itu kan susah banget ya. Jadi daripada seperti itu terus dan mudah banget lepas, akhirnya saya putusin buat pakai ripet. Dan cara masang ripet ini pun saya balik, karena ketika saya samakan bagian atas dengan atas itu juga sama, hampir lebih cepat putus gitu, lebih cepat apa lepas. Kalau ini saya balik, ini bagian atas, bagian belakang, atas belakang, atas belakang, atas belakang. Nah, seperti ini. Jadi bersilangan, tiap satu mata bilanya ini bersilangan untuk pemasangan ripetnya. Saya juga udah buatin videonya kok. Dan tinggal kita pasang. Kalau masangnya tuh gampang, tinggal kita masukin ke dalam timba. Kemudian kalau masang lagi, bagian bawahnya itu sebaiknya yang cetek ini, yang dangkal. Jangan yang gini, ini di bawah, jangan. Ini yang lebih pendek di bagian bawah. Untuk ngencengin bautnya, buat lubang di bagian luar. Jadi ngencenginnya lebih mudah. Nah, jadi enaknya kalau sudah pakai saklar itu walaupun sudah kita colokin ke stop kontak masih belum nyala. Begitu kita klik saklarnya, nah ini baru nyala. Lebih aman buat kita dan lebih cepat buat nyalain atau matiin gitu. Oke, ini selanjutnya kita buat kaca daun basah dulu. Nah, jadi hasilnya seperti ini kalau buat nyaca daun-daun basah.
Dan ini diusahakan daunnya daun-daun yang lunak, jangan daun-daun yang keras banget gitu. Nanti pasti nggak bisa muter terus macet. Karena ini RPM-nya rendah, torsinya juga rendah. Hanya sekitar 1500 RPM. Jadi kalau mau cepat pakai gerinda, tapi kalau gerinda digunakan dalam jangka waktu yang lama itu panas banget. Sekarang kita tes daun-daun kering. Untuk sisa daun basahnya saya biarin karena ini juga hasilnya banyak banget yang ngendap di sini. Tapi ini saya biarin aja buat nyeca daun kering. Nah, kalau daun-daun kering memang hasil cacahannya itu lebih kasar. Kalau ini bisa kita cacah 2 kali. Ini kita masukkan lagi. Wah, ketutupan nih. Nah, jadi intinya seperti ini. Kalau untuk daun-daun kering memang hasilnya lebih kasar, tapi kalau untuk daun basah itu lembut banget. Jadi sekian untuk cara buat mesin caca dari Dinamo Mesin Cuci Listrik lagi. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi.